Baik, saya akan lebih nanti mengajak diskusi, tapi sebelum itu kita coba perhatikan di langkah 2 nanti caranya KPM diminta untuk berbaris ya, berbaris berbanjar, misalnya 30 dibagi 10-10, kemudian nanti diajak bermain ya dengan cara pesan berantai permainannya, jadi nanti dibisikin dari belakang, kemudian di telinganya sampai ke depan apakah pesannya sampai ya. Pesannya adalah pendidikan anak usia dini membuat anak siap sekolah. Ini artinya permainannya atau ice breaking-nya ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya caranya seperti apa yang sudah dibuat oleh teman-teman ya. Kita tunggu sebentar videonya ya terkait dengan bagaimana memainkan kata berantai ya. Ditunggu. Pembuatan iki ya semangat semangat Gik. Setelah kita tadi sudah belajar mengenai sekarang kan kita sedang belajar mengenai membantu anak sukses di sekolah Gik. Ini yang tadi poinnya apa Ibu? Bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia Gik. Dan orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anaknya gitu. Nah, sekarang kita akan bermain bersama gitu. Setelah tadi kita udah belajar, kita udah lapar gitu, udah siang, kita mau bermain dulu gitu, Bu. Kita berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Ini di sini satu kelompok, Bu. Dibagi dua, gitu. Sekap, gitu. Kita akan bermain pesan berantai nih Bu. Kita masih ada poinnya nih mengenai pendidikan anak nih. Nanti saya sampaikan satu kalimat kepada ibu yang paling depan nih Bu Wahyu sama Bu Ita nih. Nanti Bu Wahyu menyampaikan pesan yang saya sampaikan ke belakangnya nih. Kita juga sama nih. Nanti begitu pula sampai terakhir nih Bu. Nanti yang di belakang maju ke depan nih. Paling belakang nih. Isi pesannya apa gitu dan dicermati gitu Ibu, jangan cuma didengar tapi dicermati isi dari pesannya gitu. Mulai saja nih Ibu paham gitu. Sekarang saya dulu Ibu sudah. Sampaikan Ibu ke yang belakang gitu. Sekarang kita sampaikan Bu sekarang Bu. Bareng-bareng Ibu. Monggo Bu disampaikan ke Bu Suci nggih. Sampun Bu, Jawa banget pinter banget nih Ibu nggih. Coba maju ke depan Bu, Ibu Rosita sama Ibu Suci. Nggih. Coba Bu Rosita dulu tadi pesannya apa yang disampaikan dari Bu Ajeng? Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Ya. Sani ya. Iya. Bu Suci coba katakan Bu. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap untuk bersekolah.
Intinya apa Ibu pesannya? Gimana itu dulu Bu? Pesannya tadi adalah pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Nah, sebelumnya saya mau tanya Ibu, tapi penjenengan sudah belajar nggih? Kira-kira perasaannya gimana Ibu? Sudah bermain? Nanti sama anak sudah bisa sama anak tinggi. Main begini Bu. Intinya apa Bu? Intinya semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak gitu. Kemudian yang kedua, salah satu cara yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi apa Bu? Intinya nggak ada rugi-ruginya gitu. Anaknya kan dengan dimasukkan ke pendidikan anak usia dini karena lebih cepat itu lebih bermanfaat gitu. Anak jadi siap bersekolah, anak jadi lebih mengenal oh ini sekolah. Dan biasanya kan kalau misalnya masuk PAUD atau TK kadang anaknya itu masih malu atau nggak berani gitu. Nah di sini adalah sarananya gitu. Jadi di pendidikan anak usia dini juga mengajarkan anak-anak untuk intinya mengatur waktu gitu, maksudnya rutinitasnya membiasakan gitu. Dari bangun pagi lebih disiplin gitu. Mandi, sarapan, sekolah begitu Ibu. Jadi paham gitu Ibu. Yang punya anak balita yang masih sekitar 3 tahun Ibu, mungkin bisa dimasukkan ke pendidikan anak usia. Bisa dilaksanakan dengan Ibu. Oke, ya. Tadi itu langkah 2, main kata berantai tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang saya ingin ngajak ngobrol kalian saja di KPM kalian. Nah, coba apakah di tempat kalian sudah banyak pendidikan anak usia dini atau tidak? Seperti apa kondisinya ya? Boleh diceritakan. Saat ini Veronica mungkin belum tidak ada kameranya, nggak apa-apa kalau memang kesulitan untuk membuat kamera ya. Veronica? Ya, oke. Veronica, di tempat KPM-mu sudah ada pendidikan usia dini? Ada sekolah PAUD? Oh, belum, masih di mute itu Vero. Sudah, Mama. Tapi belum semaksimal mungkin. Oh, sekolahnya ada. KPM banyak menyekolahkan ke sana? Ya, banyak, Mama. Rata-rata anaknya SD sampai SMA, Mama. Ada juga yang kuliah. Ada yang kuliah. Kalau pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah PAUD, ada nggak? Ada, Mama. Ada. Oke. Nah, biasanya bayarnya berapa itu iurannya? Kalau iuran untuk di sini, Mama, di desa dampingan saya masih gratis. Oh, masih gratis ya, tidak ada masalah. Kecuali uang kostum, uang pakaian, baju olahraga. Oh, uang kostum olahraga ya masih gratis. Iya, Mama. Tapi KPM-nya sudah menyekolahkan ya? Oke. Ya, Mama sudah menyekolahkan. Oke, terima kasih Veronica. Mama. Masih ya. Kemudian ini Maria Margarins ya. Silakan Maria, dengar suara Ibu Yani. Halo Maria. Oh, tidak dengar ya. Halo Ibu. Oh, halo Maria. Halo. Oke, ya. Ibu Yani mau tanya, di KPM kamu apakah semuanya sudah menyekolahkan ke sekolah PAUD atau belum? Belum semua Ibu, karena di sini kan pemahaman tentang PAUD kan belum. Oke, ya. Terputus ya Maria ya. Oh, belum semua ya. Halo Maria. Oke, Maria. Oh, terputus. Baik. Sampai nanti kita tunggu Maria. Ternyata belum semua KPM memasukkan anaknya ke PAUD ya. Ternyata pemahamannya masih belum semua ya. Nah, saya beralih ke Kristina. Halo Kristina.
Iya, Bunda. Nah, kalau di KPM dampingan kamu, apakah KPM sudah memasukkan ke PAUD anak-anaknya? Ya, terima kasih Ibu. Kalau di desa dampingan saya, rata-rata mereka sudah menyekolahkan anak ke PAUD. Karena di desa itu ada PAUD yang memang tidak memungut biaya. Hanya saja orang tua dari anak-anak itu hanya menyediakan uang kostum. Sedangkan biaya pendidikannya masih gratis, Bu. Jadi mereka rata-rata memasukkan anak di PAUD. Biaya kostum itu berapa, Christina? 75.000, Bu. Oh, masih bisa dipenuhi ya, terjangkau oleh KPM ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Baik. Iya, Bu, sama-sama. Oke, kalau di tempat Adrianus gimana, Adrianus? Iya, halo. Kalau di tempatmu bagaimana, Adrianus? Belum ada suara, Adrianus. Jaringan kali, Bu. Oh, jaringan ya. Nah, Oh iya. Rata-rata di desa dampingan saya itu orang tua pengen sekali untuk menyekolahkan anak di PAUD. Hanya saja tenaga pendidiknya dia itu yang sangat-sangat minim, begitu Bu. Ada biasa, memang di situ dipakai PAUD dari desa punya, Bu. Hanya saja tenaga pendidiknya itu hanya berijazahkan SMA, tapi minim sekali pendidikan tentang pendidikan anak usia dini itu sangat minim begitu. Kadang-kadang jarang juga sih untuk pelaksanaan PAUD-nya itu jarang setiap hari begitu. Oke, ya. Banyak saya temukan juga kadang kalau kalau turun desa itu sering masuk ke kampung-kampung, Bu. Memang anak-anak itu banyak yang masih bermain di rumah begitu. Karena di sekolah PAUD itu tidak setiap hari digunakan. Padahal gedungnya ada dari desa, bantuan dari dinas. Oke, jadi ada persoalan dari guru-gurunya ya. Iya. Apalagi kalau sekarang pandemi ya, pandemi ini. Iya, pandemi. Kemudian sekolah pada tutup ya. Iya, iya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Oke. Nah, mungkin saya akan tanya gitu ya, bagi teman-teman yang sudah punya anak ya, apa sih pengalamannya ketika anaknya bersekolah di PAUD ya? Ada yang mau sharing? Silakan bagi teman-teman yang punya anak usia PAUD dan kemudian punya pengalaman apa sih manfaat sekolah di PAUD ya? Apa yang dilihatnya ya dari anaknya sendiri ya? Silakan kalau ada yang mau sharing. Yang punya anak PAUD mungkin punya pengalaman ketika anak saya sekolah di PAUD, anaknya bisa apa? Silakan, Michael. Michael mau bicara? Belum punya, Ibu. Oh, belum punya. Siapa yang sudah punya anak PAUD? Ibu Ningsi sudah. Itu keponakannya Bapak Michael ya. Dari saya, Bu, kebetulan punya adik yang masuk PAUD ya. Jadi ketika anak-anak masuk PAUD itu, Bu, yang pertama itu mereka belajar misalnya itu mengenal binatang yang pertama. Terus yang kedua itu mereka belajar bersosialisasi dengan teman-teman. Karena di rumah kan mereka cuma bermain atau bertemu dengan orang-orang yang ada di rumah saja. Tapi ketika mereka berada di PAUD itu mereka bertemu dengan teman-teman yang berbeda, terus karakter yang berbeda, cara-cara bermain yang berbeda, Bu. Oke. Jadi Ningsih merasakan ya kalau punya adik ternyata punya manfaat ya, meskipun juga tadi sekolahnya kadang-kadang mungkin ada yang tidak setiap hari ya. Nah, saya ingin juga teman-teman yang punya pengalaman, kenapa sih KPM ada juga yang belum menyekolahkan ke PAUD? Apa sih
pandangan mereka. Kenapa tidak menyekolahkan PAUD? Misalnya sekolahnya ada, kenapa ya? Apa belum merasakan penting atau ada masalah lain? Silakan. Dari saya, Bu, beberapa KPM saya itu tidak menyekolahkan anak di PAUD itu karena memang medannya berat, maksudnya medannya jauh, Bu, dari sekolah. Oh, medannya jauh dari sekolah. Terus medannya juga agak susah untuk menggunakan kendaraan, Bu. Harus berjalan kaki. Iya. Terus sebagiannya itu rata-rata udah masuk PAUD sama TK, Bu. Karena sekarang ini di Sumba Barat Daya itu bilangnya kalau anak mau masuk SD itu harus tamat sekolah PAUD atau TK dulu, Bu, baru bisa masuk SD. Akhirnya gimana? Akhirnya ketika medannya berat, bagaimana cara mengatasinya? Ya, tidak bersekolah, Bu. Yang medannya jauh, yang susah menjangkau tempat PAUD atau TK itu rata-rata tidak masuk PAUD, Bu. Baik, terima kasih ya Ningsih sharingnya jadi terkait dengan Medan ya, kenapa mereka belum menyekolahkan ya, meskipun mereka tahu betapa pentingnya PAUD ya. Maria Margarin tadi menyalakan mic-nya ya, mau bicara Maria, dipersilakan Maria. Maria Margarinti atau Maria udah lupa Ibu? Maria Margarinti ya. Maria Margarinti ya. Maria, tadi sempat Ibu lihat dia nyala, tapi kemudian sinyalnya hilang lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, apakah ada yang mau sharing lagi tentang Ibu. Oke, silakan Mediatrix ya, silakan. Makanya mungkin dari saya Ibu sedikit saja. Yang pertama itu alasan KPM tidak menyekolahkan anaknya di PAUD. Mungkin yang pertama masih kurangnya kesadaran betapa pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang kedua mungkin karena masalah jarak, karena di desa sedampingan saya Ibu, ini kampungnya jaraknya itu lumayan cukup jauh begitu. Terus yang ketiga itu kebanyakan KPM itu mengeluh karena harus menunggu anaknya sampai selesai belajar baru pulang bersama begitu Ibu. Oke ya, menunggu biasanya berapa jam? 2 jam, kurang lebih seperti itu Ibu. 2 jam ya. Kalau jaraknya jauh kan ditunggu jadi bolak-balik ya? Iya, dengan alasan banyak pekerjaan di rumah katanya Ibu. Ya, ini bisa dipahami lah dengan situasinya seperti itu ya. Ya, memang PAUD memang tidak wajib ya sebenarnya, tetapi apakah keputusan bahwa di pemerintah Sumba Barat Daya itu untuk masuk SD wajib PAUD dan TK, kalau memang mewajibkan, saya kira juga kita perlu nagih dong. Kalau wajib, deketin dong PAUD-nya. Banyak PAUD-nya harus banyak dibikin di kampung-kampung kan, jangan sampai karena jaraknya jauh, jadi kewajiban itu tidak bisa dipenuhi ya. Jadi sama, jadi kalau ada kewajiban menyekolahkan PAUD, ya PAUD-nya harus ada di dekat dari tempat tinggal dari para teman-teman, laptopnya Bu Yani tiba-tiba mati. Oleh karena itu ini sedang proses mau pakai yang kamera saya. Sebentar ya.
mungkin yang tadi itu. Wah. Wah ya. Oke, maaf ya ini ganti posisi nih ya. Nggak apa-apa, Bu. Sini aja. Sini. Oke, ya. Nah, ini begini ya. Laptopnya tiba-tiba mati ya, begitu ya. Tadi kita sudah sampai bahwa ada beberapa pengalaman teman-teman terkait dengan pendidikan anak usia dini ya. Ada yang sudah menyekolahkan, ada yang belum, ada karena jarak gitu ya. Karena juga harus menunggu 2 jam gitu ya. Nah, lalu di samping itu juga ada manfaatnya. Jadi ada tadi testimoninya Ningsih, itu bahwa adiknya ketika di PAUD sudah mengenal berbagai bentuk binatang dan sebagainya ya. Coba kita lihat di flip chart ini ya, bahwa keuntungan ya, keuntungan nanti kalau anak kita itu ikut PAUD, anak KPM PAUD itu ya, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Jadi dia bangun pagi, jadi bangun pagi jam 6 atau jam 5, terbiasa, oh hari ini sekolah, meskipun masih belum setiap hari ya, jadi terbiasa mengikuti rutinitas harian ya. Kemudian terbiasa mengikuti aturan. Oh, pakai kostum. Oh, hari ini kalau ke sekolah biasanya anak-anak senang sekali ya dengan menggunakan kostum ya. Kemudian mendapatkan pembelajaran yang sesuai usianya ya. Jadi ada tadi mengenal binatang, bernyanyi, menggambar gitu ya. Kemudian bermain gitu ya. Nah, juga dirasakan ternyata ada beberapa pengalaman yang anaknya itu lebih percaya diri ketika anaknya mengenal PAUD ya, kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tadi sudah diceritakan oleh Ningsih ya. Kemudian lebih siap belajar di sekolah dasar, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya nanti ditungguinya di PAUD gitu selama 2 jam, nanti ketika di sekolah dasar tentu saja dia sudah siap untuk tunggui. Saya termasuk anak yang tidak mengenal PAUD, jadi ya. Jadi saya ketika SD, zaman saya tidak ada PAUD. Saya tidak mengenal PAUD, tidak mengenal TK, tapi sebentar saja, hanya beberapa bulan, kemudian pindah ke SD. Nah, saya harus masih ditunggu ketika belajar di SD. Kalau sekarang justru lebih dini lagi ya, anak siap untuk belajar di sekolah dasar ya. Nah, kalau tentu saja bagi orang tua itu pasti ada manfaatnya tambah teman. Tidak hanya keluarganya saja, mungkin di sana ada orang tua murid PAUD yang kemudian bisa dikenal oleh orang tua yang menyekolahkan di PAUD. Jadi ada, oh ini kenalan, oh ini nama orang tua. Kadang-kadang kalau yang sudah milenial bikin sebuah WA group seperti kita ya. Kemudian berbagi pengalaman bagaimana mengasuh dan mendidik anak ya. Kemudian memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga ya. Bagi yang tidak ada kesulitan dengan jarak, kemudian waktu 2 jam itu bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan untuk mengerjakan rumah tangga. Misalnya jam 7 anak-anak dibawa ke sekolah PAUD, jam 9 sudah selesai dijemput. Nah, selama 2 jam itu mungkin bisa mencuci, bisa memasak, bisa membersihkan rumah dan sebagainya ya. Kemudian bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Tapi ini artinya ini tidak terlalu ini kontekstual yang lain. Kadang-kadang mereka juga saling membawa produk hasilnya. Kalau ini di beberapa daerah ya, tentu saja ini berbeda dengan di Sumba gitu ya. Jadi dia membawa dagangan atau jualan di sekitar PAUD itu gitu ya. Nanti yang membeli adalah para orang tua murid atau orang-orang yang ada di sekitar sekolah PAUD ya. Tapi tentu saja
tergantung daerahnya ya. Lalu nanti orang tua juga mulai belajar cara mendidik anak dari guru. Jadi dia berkomunikasi dengan guru. Oh, caranya seperti apa ya, mengajak bermain, bercerita, bernyanyi gitu ya. Nah, ini manfaat dari PAUD ya. Jadi saya kira meskipun ini masih menjadi tantangan gitu ya, karena soal ketersediaan dan guru-gurunya juga mungkin masih belum maksimal, masih pendidikan SMA gitu ya, masih belum sekolah pendidikan guru dan sebagainya ya. Tentu saja ini mudah-mudahan pemerintah kita baik yang nasional maupun daerah sesegera mungkin untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak semua anak-anak Indonesia semuanya, itu adalah lebih memperbanyak sekolah-sekolah PAUD. Nah, kemudian juga meningkatkan kompetensi dari guru-gurunya sesuai dengan standar pendidikan ya. Nah, itu ya, saya kira ini sudah ya. Oke, sudah lagi ya. Baterainya. Oke ya, sebentar ya, saya sebentar pindah lagi biar saya tahu filenya apa. Oke, ya sudah baik sekarang ternyata di laptop saya ya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi itu secara perlahan-lahan memang kalau bagi yang memang masih belum memahami, belum ada kesadarannya, jadi kita nanti bantu bahwa PAUD itu penting untuk kesiapan anak sekolah di TK maupun di SD ya. Nanti bisa juga dilakukan dengan cara melakukan testimoni ya, melakukan testimoni tentang anak-anak, perbedaan anak yang di PAUD dan anak yang tidak di PAUD ya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau dari hasil penelitian memang ada perbedaannya. Perbedaannya adalah ternyata anak juga lebih siap bersekolah dibandingkan dengan anak yang tidak mengenal PAUD untuk sekolah di SD ya. Nah, sekolah PAUD ini memang tidak sekolah formal ya, jadi tidak, mungkin ada yang tidak setiap hari, mungkin kadang-kadang juga metodenya bisa berbeda, jadi bukan terkait dengan seragamnya, jadi yang tidak pakai seragam juga nggak apa-apa, apalagi ternyata juga banyak PAUD yang digratiskan oleh pemerintah ya, jadi mendapatkan bantuan dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya. Jadi kita tinggal mendorong KPM untuk memanfaatkan fasilitas atau sarana yang ada di PAUD itu sendiri ya. Oke, ini saya kira tidak sulit ya, karena ternyata banyak yang gratis kecuali kostum yang masih bisa dibiayai oleh KPM ya. Baik, sekarang kita menuju kepada persoalan kedua adalah bagaimana membantu anak sukses di sekolah ya. Nah, biasanya kalau kita itu membantu anak di rumah supaya anak sukses di sekolah itu apa yang dilakukan oleh orang tua? Bisa kita sharing dulu bagi teman-teman yang sudah punya anak, silahkan untuk sharing bagaimana caranya kita mendampingi anak-anak supaya anak sukses di sekolah. Halo Antonio, sedang ada di mana? Antonio sedang ada di luar ini ya. Iya, iya. Oke. Ini baru dapat jaringan ini, Bu. Oke, Anton. Ya, Bu. Oke. Sebentar ya, saya ganti. Mate. Halo, apakah bisa dengar suara Bu ya? Iya, Bu. Oh, sudah. Sedang naik motor kau? Tidak, ini lagi di pinggir jalan ini, Bu, cari jaringan, Bu. Oh, cari jaringan. Oh, baik ya. Anton bisa cerita kalau mendampingi anak itu seperti apa? Kamu sudah punya anak? Ya, Bu. Oh iya, bagaimana caramu mendampingi anak supaya dia sukses di sekolah? Bagaimana cara mendampingi cara belajarnya?
Kalau saya memang punya anak, Bu, tapi anak baru 4 tahun. Oh, 4 tahun. Biasanya apa yang kamu lakukan untuk mendampingi anakmu? Ya, kalau saya pulang dari kerja, pulang dari desa, kan biasa anak-anak minta uang atau oleh-oleh dari desa. Tapi saya sering, biasanya minta permen. Nah, kalau mereka minta permen, saya bilang tidak boleh minta permen. Nanti kalau makan permen terus, giginya habis. Nah, kalau di rumah, kalau saya dampingi mereka, misalnya kalau jam makan, ya saya ajak untuk makan bersama begitu. Nah, ketika siang, kalau saya lagi di rumah, saya kasih pilihan untuk mereka. Kamu mau istirahat siang atau belajar dengan Bapak hafal abjad begitu. Oke. Mungkin Terima itu kasih, saja ya, Bu. Antonio. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ini Bapak yang Ya, baik sama-sama, ya. Bu. Ya, Bu, sama-sama. Oke, sekarang mungkin sama Maria Florencia Dalupe ya. Oke, silakan aja Maria sambil memetik sayuran untuk dimasak ya. Maria, anaknya umur berapa saja? Ya, Ibu. Anak Maria berapa orang? Anak saya perempuan 2 orang. Yang pertama sudah umur 4 tahun 2 bulan, sudah saya masukkan ke PAUD, Ibu. Terus Jadi yang kedua? Yang kedua 2 tahun 2 minggu. Oke. Bagaimana caramu supaya nanti anak-anakmu bisa sukses di sekolah, Maria? Yang pertama saya ketika mereka, saya tidak terlalu memaksakan mereka untuk belajar untuk menghafal abjad dan angka-angka, tapi saya mengikuti apa yang mereka ini lakukan. Misalnya saya membiarkan saja mereka bermain, tetapi bermain sambil belajar mengenal alam. Kemudian setelah itu ketika mereka bosan, saya juga menempel gambar-gambar binatang, gambar-gambar buah-buahan, abjad, angka untuk malam begitu, Ibu, untuk mereka belajar dan mengenal hewan-hewan dan buah-buahan. Kemudian manfaatnya sangat besar sekali karena kita sebagai orang tua memiliki banyak waktu dengan anak. Jadi meskipun kita memasukkan anak ke PAUD, kita tidak memberikan sepenuhnya bahwa yang mengajari mengajar anak kita bukan hanya guru saja, tetapi kita orang tua di rumah yang sangat-sangat berperan penting untuk membekali mereka, sehingga ketika mereka sampai di sekolah, mereka benar-benar tidak mulai dari nol, tetapi mereka sudah bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti ajaran dari guru-guru di sekolah. Oke, terima kasih Maria. Iya, oke, silahkan diteruskan sambil. Oke, silahkan, benar, boleh disambi ya. Siapa lagi yang mau sharing untuk anak-anak yang sekolah SD sekarang? Saya ingin saya, Bu. Sudah punya. Silakan. Terima kasih. Bagaimana cara membentuk anak sukses di sekolah? Anak saya yang pertama, Ibu, kelas 3 SD. Di sini saya mengajarkan dia itu, misalkan kalau ada tugasnya dari sekolah, PR dari sekolah, biasanya dia ini langsung bertanya ke saya kalau pulang sekolah. Tapi di situ misalkan kalau PR-nya tentang penjumlahan atau perkalian, saya tidak langsung mengajarkan ini hasilnya, tapi saya mengajarkan dia bagaimana caranya untuk dapat itu hasil. Misalkan begitu. Karena saya takutnya kalau langsung saya yang kerjakan atau saya beritahukan hasilnya, takutnya dia terbiasa. Makanya saya tidak memberitahukan hasilnya, tapi bagaimana caranya saja sehingga bisa dapat hasilnya seperti yang saya bilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mersiana. Jadi tidak mengerjakan tapi membantu bagaimana caranya ya. Mersi sering berdialog dengan guru nggak? Sering berkomunikasi dengan guru tentang anaknya? Sering, Bu, karena sekolah tempat di mana anak saya sekolah itu dekat dengan rumah saya. Banyak juga guru-guru yang mengajar di sekolah anak saya itu banyak yang saya kenal. Oh ya, itu keberuntungan kalian ya, dekat dengan rumahnya ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Nah,
Nah, sekarang itu di tingkat kita ya. Kalau di tingkat KPM seperti apa? Apakah juga melakukan seperti yang kalian lakukan atau kondisinya seperti apa? Boleh sharing yang sudah mengenal dengan KPM, bagaimana situasinya kalau mereka membantu anak sukses sekolah atau tidak pernah mendampingi atau seperti apa. Kita pasti berbeda ya dengan kondisi di KPM ya. Dipersilakan kalau yang mau cerita tentang situasi di KPM-nya, bagaimana cara orang tua di KPM itu membantu anak sukses di sekolah, apakah tidak diperhatikan, ya terserah dia mau mengerjakan PR terserah, mau bisa atau tidak, atau seperti apa, atau hanya hadir di sekolah kalau ketika mengambil rapot saja. Silakan kalau yang mau sharing mungkin yang ada di KPM-nya seperti apa, silakan. Ya, baik dari saya, Bu. Oke, silakan, Adrianus. Biasa kalau di desa tempat saya bekerja itu, saya sering gas kalau ke desa masih lewat depan SD juga tempat anak-anak KPM saya itu bersekolah. Nah, ketika kadang saya sering mampir di rumah KPM saya, orang tua di sana rata-rata untuk membantu banyak orang tua itu yang buta, kalau bahasa kami sini buta huruf begitu, Bu. Nggak mengenal tulisan, nggak mengenal huruf begitu. Nah, untuk membantu anak ke sekolah itu mereka kalau yang sering saya dapati di KPM saya itu, mereka itu kalau untuk ada PR dari sekolah itu mereka nggak bisa membantu. Hanya cara membantu orang tua untuk anak mereka itu, kebutuhan anak itu di sekolah mereka siapkan. Nah, ketika anak minta ini, minta buku, minta pakaian sekolah atau minta sepatu, kalau prinsipnya mereka bahwa rasa tanggung jawabnya mereka sebagai orang tua itu adakan semua barang-barang itu. Maksudnya tas, kalau anak butuh tas, butuh sepatu, itu sebagai tanggung jawab mereka seperti itu sudah. Untuk mengadakan alat-alat sekolah itu. Hanya untuk membantu anak untuk pekerjaan rumah ketika ada PR yang diberikan oleh guru, kadang-kadang orang tua itu hampir jarang sih, Bu. Karena mau membantu gimana? Orang tuanya sendiri udah nggak kenal huruf, udah nggak bisa berhitung. Jadi biasa untuk tugas-tugas anak-anak ke sekolah itu orang tua jarang untuk aktif. Untuk membantu jarang. Jarang ya. Baik ya. Itu kata keterbatasan. Jadi mengadakan kebutuhan untuk anak di sekolah itu sudah bagus ya. Jadi artinya itu sebagai bentuk tanggung jawabnya juga ya. Nah, keterbatasan untuk mendampingi karena memang keterbatasan pengetahuan mereka itu bisa dipahami. Nah, apakah kemudian para KPM di tempatnya Adrianus itu juga sering berkomunikasi dengan guru nggak? Ya, misalnya dia nanyakan sekolah anak saya seperti apa. Pernah nggak kira-kira Adrianus? Ya Bu, biasa yang saya dapati. Nah, ketika kalau pas saya berada di rumah KPM, itu baru ditanya ketika anak pulang sedu, kadang-kadang mental anak-anak kami di Sumba ini, Bu, jauh berbeda. Ada guru suka keluar, lari-lari pulang, istilah bolos dari sekolah itu sering. Nah, kadang-kadang namanya orang tua juga anggap biasa dengan hal itu, Bu. Maksudnya ketika anak itu pulang, ditanya kenapa bolos, guru nggak masuk. Orang tua kadang langsung percaya. Nggak ditelusuri dulu bahwa, oh kenapa kok guru nggak masuk, bisa besok ditanya, begitu ditanya ke sekolah, kok kenapa guru jarang masuk. Karena kebiasaan yang saya dapati ketika saya turun ke desa itu, anak-anak jam-jam 10 atau jam 9 udah banyak yang balik ke rumah. Nah, ketika saya bertanya kenapa nggak sekolah, gurunya nggak masuk. Besoknya nggak sekolah, gurunya nggak masuk. Nah, ketika saya tanya di sekolah, saya singgah untuk verifikasi data Fasdik mereka, guru bilang anaknya nggak masuk. Nah, apalagi untung sekarang musim virus, Bu.
musim virus sekarang. Kalau tidak, sekarang musim-musim pesta. Kalau di daerah Sumba, khususnya Kodi ini, musim-musim pesta. Kalau sudah bulan-bulan begini, sekitar bulan September sampai November itu, biasanya sekolah itu hampir-hampir libur, Bu. Bukan libur dari guru-gurunya, tapi libur dari anak-anak. Dan orang tua itu kadang-kadang hampir malas tahu. Begitu juga sama keedaran anak di sekolah. Kadang adat itu lebih penting dari ketimbang sekolah. Karena kami kalau jujur, Bu, Sumba ini kehidupan budayanya itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk ketika masuk bulan-bulan pesta, banyak yang ke pesta. Jadi rata-rata anak-anak sudah ke pesta semua, dan orang tua mereka, apalagi kalau pesta itu kan rata-rata orang tua harus pulang ke kampung. Pulang ke kampung, ke rumah besar mereka untuk persiapan ke sana. Nah, otomatis anak-anak mereka juga harus ikut ke kampung. Oh, ya. Oke. Ya. Terima kasih Adrianus, saya bisa memahami ya, jadi situasi itu ya. Baik ya. Oke. Sama-sama. Ya, jadi bukan hanya karena alasan anaknya ya, tapi ternyata ada situasi juga, ada adat, kemudian guru juga bagian dari masyarakat yang harus pulang ke kampung, ke rumah besarnya ya. Semua warga di Sumba kan memang punya rumah besar ya. Iya. Oke, begitu ya. Baik. Jadi apapun yang terjadi gitu ya. Jadi memang kita tidak dalam koridor memaksa sih tidak ya, tapi coba lagi dorong ya, paling tidak kita situasinya tahu apa yang terjadi anak-anak di sekolah. Saya kira dalam hal ini saya kira sudah bagus ya. Satu yang pertama tadi tanggung jawab dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan sekolah, buku, kemudian kostum, mungkin sepatu gitu dipenuhi ya. Nah, kemudian kalau yang dekat gitu ya, bisa berkomunikasi dengan guru-gurunya, tapi situasinya juga bisa berbeda ketika bulan-bulan pesta, justru gurunya tidak ada ya. Jadi gurunya tidak ada, gurunya tidak masuk, ternyata betul-betul bisa dipercaya anaknya tidak bohong, tapi ternyata gurunya memang tidak ada ya. Ya, bagaimana itu situasinya seperti ini ya. Jadi ini yang bagaimana itu pekerjaan siapa untuk seperti ini ya. Nanti kita serahkan aja kepada Dinas Pendidikan ya. Apakah itu gurunya itu apakah harus mengganti gitu jamnya ketika dia nggak hadir atau seperti apa? Karena memang pendidikan adalah juga punya hak ya. Anak-anak sudah datang sekolah tapi guru-gurunya tidak ada ya. Ini menjadi ya lagi-lagi PR bersama ya, karena ada situasi dan tradisi yang berbeda ya. Jadi gurunya pun juga bagian dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi dia harus ikut ya di dalam pesta juga seluruh rombongannya. Nah ini ya, saya kira ya situasinya kita bisa pahami. Namun demikian, bagaimanapun kita memang ingin mendorong, kalaupun orang tua tidak bisa mengajarkan apa yang diinginkan oleh guru dengan PR-PR-nya, dengan tugas-tugasnya, tapi paling tidak orang tua itu memberi perhatian. Apakah hari ini tadi ada PR, nak? Tadi komunikasi efektif tadi dengan anak ya. Apakah hari ini apa kabarmu? Siapa tahu tadi anaknya berantem di sekolah gitu ya. Kemudian anaknya mungkin diejek atau seperti kasusnya dibully dan sebagainya ya. Paling tidak orang tua itu tahu situasi di sekolah ya, apa yang terjadi ya, baik yang baik maupun yang mungkin terjadi perselisihan dengan teman-temannya ya, dan kemudian sesering mungkin melakukan komunikasi dengan guru. Minimal kalau misalnya kita sedang ada tugas itu ya, tadi kita menemaninya di sebelah atau membuatkan mungkin minuman kesayangannya atau membuatkan makanan atau memijit kakinya yang mungkin tangannya yang pegel untuk menulis dan sebagainya ya. Paling tidak itu yang bisa dilakukan. Nah, seandainya ada persoalan, nah nanti
juga bisa datang ke sekolah untuk menanyakan kepada gurunya. Jadi benar-benar orang tua pasti ya tahu ya apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Nah, berikutnya saya ingin tanya juga ke kalian, bagaimana kalau seandainya ada anak yang tidak mau sekolah, ataukah apakah ini banyak terjadi di Sumba atau seperti apa? Apakah ada anak-anak yang benar-benar mogok tidak mau sekolah lagi atau seperti apa? Oke, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Maria Florencia. Maaf Ibu, saya itu videonya nggak itu. Oh iya, nggak apa-apa Maria, silakan Maria ya. Pengalaman KPM saya Ibu, ketika saya melakukan pemuktahiran, pasti mereka melaporkan ada anak mereka yang putus sekolah, bahkan sudah tamat SMP, tidak melanjutkan lagi ke SMA. Itu karena pengaruh lingkungan juga, Ibu. Saya melihat karena pengaruh lingkungan juga. Karena usia SMP, SMA, sudah ada yang merokok, minum, bahkan di usia SMP ataupun tidak sampai lulus SMA, mereka sudah harus bekerja ke luar daerah. Oke ya, sayang sekali ya. Jadi terpaksa dia putus dari PKH ya, karena kalau dia tidak melanjutkan ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi ini, Maria? Kamu punya ide nggak untuk mengurangi kondisi ini? Setiap pertemuan, terkhususnya ketika membahas tentang pendidikan, saya selalu mengatakan bahwa meskipun kita miskin, kita orang tua tidak sukses, tapi kita harus mempunyai harapan yang besar bahwa anak kita harus bersekolah, harus lebih sukses dari kita. Oleh karena itu, selain kita bekerja keras juga, karena rata-rata pekerjaan orang tua di desa itu adalah petani. Saya bilang, ketika anak mogok ke sekolah atau malas ke sekolah, kita orang tua jangan mengikuti kemauan anak, tetapi bagaimana kita harus terus menggenjot mereka supaya mereka rajin ke sekolah, dan harapan kita orang tua kan pasti supaya anak kita sukses. Ya, bisa dihitung orang tua yang betul-betul ingin anaknya sukses, bahkan menyekolahkan sampai kuliah. Tapi ada juga orang tua, Ibu, ketika sharing di desa, mereka bilang, sudah Ibu, saya tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak yang seperti ini, dia tidak mau sekolah lagi. Seperti itu, Bu. Jumlahnya banyak enggak, Maria? Tidak terlalu banyak sih, Ibu. Bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Jadi rata-rata kalau sudah tamat SMA atau tamat SMP, apalagi yang laki-laki, Ibu, mereka langsung merantau ke luar kota. Tapi sampai tamat SMA atau SMK ya? Ya banyak sih, Ibu. Oh ya sudah. Ya paling tidak kita akan membekali dengan program PKH ini kan ada tamat SMA atau SMK ya. Nanti kan juga ada program, ada kartu kuliah ya, program kartu kuliah. Saya kira ini juga punya peluang bagi orang tua yang miskin gitu ya, dalam kategorinya PKH itu bisa mengenyam pendidikan kuliah. Mudah-mudahan ini juga bisa terwujud ya. Di samping itu kan sudah ada juga beasiswa bidik misi yang bisa diakses ya. Meskipun di bidik misi juga punya keterbatasan karena persyaratannya biasanya kuliahnya di sekolah-sekolah negeri yang tidak mudah dimasuki oleh anak-anak KPM PKH ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan ke depan itu ya pemerintah lebih baik lagi untuk memfasilitasi dari KPM PKH ya. Oke, terima kasih Maria ya. Apakah masih ada sharing lagi bagaimana cara mengatasi kalau problemnya kemudian lingkungan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan ya, kecuali memang memberi pemahaman kepada KPM untuk memotivasi, untuk memberikan pengertian bahwa sekolah itu perlu untuk masa depan anak, tapi lagi-lagi ternyata juga pengaruh lingkungan yang membuat mereka tidak mau sekolah lagi ya. Terutama anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan ya, sekarang anak perempuan, apakah juga demikian angkanya? Apakah banyak anak yang putus sekolah
di Sumba untuk anak perempuan, kemudian apa yang dilakukan ketika putus sekolah? Ataukah melakukan perkawinan ataukah merantau ke luar daerah? Apakah ada yang bisa sharing soal ini? Baik Ibu. Silakan Michael. Ya. Beberapa kasus yang terjadi saya lihat, karena di satu sisi itu pengaruh dari teman-temannya, artinya ada tetangganya kakak kelas waktu itu setelah tamat SMP pergi kerja di Bali atau di Jawa, lalu pada waktu tertentu pulang libur datang dengan style yang berbeda, sudah punya HP mahal dan lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi anak-anak yang baru duduk di bangku SMP atau SMA. Dan ketika yang duduk di bangku SMP selesai, mereka mengajak untuk pergi sama-sama bekerja di Bali atau di tempat-tempat lain seperti itu. Lalu di sisi lain juga, orang tua seolah-olah tidak mau untuk melarang mereka atau sebaliknya mendukung mereka supaya tetap bersekolah. Semacam ada satu mindset di belakang itu bahwa kalau khusus untuk anak perempuan itu dilihat sebagai modal untuk memperoleh uang lah seperti itu. Anggaplah mesin uang ketika mereka bekerja, lalu dari hasil pekerjaan mereka anak perempuan dituntut untuk kirim uang, lalu uang itu bisa dipakai untuk beli babi, untuk beli kerbau, untuk tutup utang dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang juga ketika utang sudah begitu mendesak, mereka sudah tidak punya jalan lagi, maka anak-anak mereka yang sementara bekerja di sana didesak supaya kirim uang dan lain sebagainya seperti itu. Dan anak-anak yang baru bertumbuh, sudah tamat SMP seperti itu langsung kadang-kadang didoktrin juga untuk ikut kelompoknya kakak, pergi bekerja dan bisa bayar uang untuk orang tua, bayar hutang dan lain sebagainya. Itu masalah masyarakat dampingan ini. Dan ketika kita berupaya untuk memberi pemahaman, nasihat tentang pentingnya pendidikan, kadang-kadang mereka justru melawan apa yang kita sampaikan dengan berkata bahwa saya hutang apakah engkau mau bayar atau bagaimana seperti itu. Saya tidak ada beras, apakah engkau mau beli beras buat saya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael ya. Saya tarik napas Michael ya. Aduh ya, betul ya. Jadi pekerjaan apa yang bisa dilakukan di Bali, di daerah kalau hanya tamatan SD, SMP gitu kan, pasti pekerjaan-pekerjaan kasar ya. Memang secara cepat itu memang mendapat uang karena mendapatkan upah ya, misalnya seperti itu. Tapi itu yang kemudian secara terus-menerus ya situasinya akan demikian ya. Jadi ini situasi yang saya tidak bisa berkata-kata ya, artinya apa yang kemudian dilakukan, yang teman-teman sendiri sebagai pendamping juga langsung berlawanan, apakah kami butuh beras, kami butuh hutang, apakah kamu bayar hutang kami ya, apalagi di Sumba juga begitu tradisi sangat kuat, jadi hutang piutang itu menjadi sebuah generasi ke generasi yang itu juga memberi beban. Jadi kalau situasinya bahwa anak yang bekerja kemudian harus mengirim uang dan itu secara cepat sih terlihat bahwa itu menyelesaikan secara sementara, tapi juga risiko-risiko pekerjaan di luar yang dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang rendah, saya kira juga perlu diwaspadai. Banyak kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus teman-teman yang pergi keluar kota, keluar untuk bekerja gitu juga punya kejadian-kejadian yang di berita-berita juga sangat memilukan ya. Jadi lalu kalau Michael sendiri apa yang bisa kita lakukan dengan situasi seperti itu, Michael ya?
Ya kita adakan pendekatan sih Bu. Pertama coba untuk ini tatap muka, kita bertemu 4 mata lah seperti itu, kita saling sambil minum kopi, cerita-cerita, lalu setelah itu kita mulai masuk ke inti persoalannya, kita arahkan mindset mereka supaya perlahan-lahan mulai berubah. Dan setelah itu kalau memang perubahannya tidak ada, kita coba untuk hubungi anaknya yang di Bali atau di mana begitu supaya bisa minimal untuk kurangi pengiriman uang mereka kepada orang tua, supaya dengan begitu mungkin bisa mereka sadar dan lain sebagainya. Tetapi justru kadang itu menimbulkan suatu masalah baru lagi. Misalnya ketika anaknya sudah keluar daerah, bekerja di sana, lalu diminta kirim uang, ketika anaknya tidak mengirimkan uang, ayahnya tadi justru ngamuk ke istrinya, ke mamanya anak tadi. Marah-marah, ini banting sini, banting sana. Akhirnya mamanya menangis. Mamanya menangis, telepon lagi ke anaknya. Nah, anaknya yang mau kirim uang untuk bapaknya bayar hutang, terpaksa di sisi lain juga pendekatan lewat aparat des masuk di sana ke toko-toko masyarakat, lalu perlahan-lahan memang tidak sekali jadi, prosesnya butuh pendekatan yang panjang. Kita motivasi, berikan hal-hal yang mungkin membantu dia untuk keluar dari situasi yang cukup mencekam, cukup menjadikan dia yang maju dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Ini sangat komprehensif ya. Memang ya itu PR kita, pekerjaan rumah bersama ya, tidak bisa sendiri. Dan memang banyak cara pendekatan tadi, 4 mata, dekati keluarganya, dekati melalui warga yang lain yang punya pengaruh, kemudian dari tokoh masyarakat, mungkin dari gereja dan sebagainya ya. Dan juga saya kira juga dibuka matanya juga kepada para orang tua bahwa pendidikan itu penting ya. Nah saat ini untuk memasuki dunia pekerjaan yang formal itu lagi-lagi pendidikan ya. Misalkan pendidikan untuk menjadi pendamping PKH juga harus sarjana, kan tidak bisa hanya sekolah SMP, SMA, tidak cukup ya, harus kuliah kan. Dari situ itu mungkin di dorongan ya, jadi tidak semua pekerjaan bisa dimasuki dengan hanya pendidikan yang rendah kan begitu. Nah ini ya saya kira saya pun sendiri juga tidak, saya optimis gitu ya, tapi bahwa perubahan tuh harus memang kita perhatikan, tidak selalu terburu-buru gitu ya. Jadi memang sabar ya, tapi tetap kita berikan pemahaman dan juga pengetahuan tentang risiko-risiko yang terjadi dan juga masa depan yang lebih baik ya di masa depan, bahwa pendidikan itu menjadi alat juga untuk sebuah perubahan ya, meskipun ini secara materi bisa saja ini tidak signifikan ya. Apakah sekolah yang tinggi kemudian menjadi orang yang kaya raya, tapi kalau orang yang bersekolah itu pasti saya yakin akan menjadi orang yang lebih bijak dengan kita bersekolah. Oke, Michael ya. Jadi saya kira situasinya seperti itu. Nah, tapi tetap sebagai pendamping tidak putus-putus ya, kita memberikan pengertian, mengajak ngobrol supaya bisa masuk gitu ya. Nah, karena memang tidak mudah hanya mengatakan apa yang kita inginkan atau kita berikan ya. Jadi saya kira melalui PKH ini ya, jadi negara juga sudah hadir memberikan pemahaman bahwa kalau memang masih belum mampu, kita bisa bantu dengan memberi bantuan secara bersyarat. Tentu saja cita-cita
kita PKH adalah terkait dengan SDM dan sebaik-baiknya ya. Saya kira kalau memang itu masih dibutuhkan gitu ya, masih dibutuhkan oleh masyarakat ya, pemerintah tentu saja akan memberikan ya dukungan meskipun tidak menyelesaikan semua masalah di keluarga ya. Baik, itu teman-teman ya, saya kira di sini sudah sangat komprehensif kita temukan ya titik-titik persoalan dan kunci-kunci yang nanti tolong teman-teman tuliskan lagi untuk sesi 2, 3, dan 4. Jadi saya sudah baca bagian dari teman-teman yang sudah upload ya, sangat bagus sekali. Jadi saya sendiri pun juga bisa memahami, nanti juga akan kami berikan kepada Kementerian Sosial bahwa situasi Sumba gitu ya berbeda dengan situasi di tempat lain dengan berbagai persoalan. Silahkan itu nanti dihubungkan antara isi modul dengan harapan di modul dengan situasi tantangan-tantangan yang terjadi di Sumba. Sesi yang keempat saya sudah selesaikan dengan closing dari Michael tadi ya teman-teman. Saya sudah merasa bahwa teman-teman sudah bekerja keras untuk memotivasi KPM untuk memasuki, dan beberapa yang memang kendalanya, ada beberapa kendala hanya terkait dengan yang pertama terkait dengan lokasi, kemudian yang kedua terkait dengan adat dan tradisi karena memang keberadaan guru juga di museum tertentu tidak bisa hadir, jadi bukan karena anak di sekolah, kalaupun untuk menunggui ya memang ada beberapa keterbatasan yang selama 2 jam itu. Nah, kita motivasi lagi bahwa betapa pentingnya untuk meluangkan waktu sejenak dibandingkan dengan hasil sekolah di sekolah dasar dan akan sukses di kemudian hari. Nah itu ya, kemudian beberapa persoalan anak yang tidak mau sekolah kita sudah membentuk ya anak-anak kemudian terpengaruh, dan juga ada beberapa situasi yang kesadaran dari KPM ya yang kemudian menjadikan anak ini tidak mau sekolah lagi dan justru untuk bekerja, dan hasilnya juga sebagian untuk kebutuhan dari orang tuanya ya. Dan ini sudah kita diskusikan, ada beberapa saran yang sudah diungkapkan oleh Michael ya. Begitu Pak Kasdi, nanti setelah ini kita bisa diskusi soal penugasan video ya. Silakan Pak Kasdi. Halo. Ya. Halo ya, bagaimana Mbak Yani, saya enggak? Saya kurang begitu. Ya, tadi hari ini kita sudah diskusi tentang PAUD, jadi memang sebagian besar itu sudah memasukkan anak ke PAUD, dan sebagian kecil saja karena terkait dengan jarak dan juga terkait dengan ketersediaan layanan yang juga ada hubungannya dengan tradisi pada bulan-bulan tertentu. Kemudian ada beberapa persoalan anak tidak mau sekolah, juga sudah ada solusi dari beberapa teman bagaimana mengatasi soal itu. Jadi lagi-lagi PR-nya adalah tetap bersemangat untuk memberikan motivasi gitu ya kepada KPM, bagaimana caranya anak-anak supaya sukses dengan cara pendampingan dan diberi pemahaman dan kesadaran betapa pentingnya kepentingan untuk sekolah. Begitu Pak Kasdi, nanti kita bisa bergeser dengan video. Oke, berarti ya seperti yang kita bicarakan tadi, memang tugas berat teman-teman ini menjadi pionir untuk menjadi agen perubahan ya Mbak Yani ya. Ya betul. Itu tidak mudah, tapi memang harus dimulai dari anak-anak. Memang kalau sudah tua-tua seperti kita ini susah berubahnya. Ya begitu. Dari saya kira informasinya tidak ada lagi. Kalau memang
Gimana Mbak Yani? Kita tutup atau masih istirahat saja atau Nah, diskusi? kita sudah selesai, namun saya ingin memberikan pemahaman bagaimana tugas untuk membuat video ya. Apakah hari ini atau besok saja ya. Nah, besok kan masih ada ya review modul PPA ya Pak ya? Iya. Oh, kalau gitu yang dipastikan bagaimana teman-teman bisa nguploadnya Mbak Yani, atau juga cara mengupload video itu saya kira tidak sulit ya. Mungkin kesempatan ya, kesempatan sekarang ini. Saya gitu ya Mbak Yani ya. Tapi udah mau ngasar ini, tapi sedikit aja saya kasih tahu teman-teman untuk mengupload video ini. Saya share ini ya. Saya kebetulan baru nge-share yang ini, tapi belum selesai. Apa namanya? Nge-share yang sesi 3 tadi. Ya, sesi 3 tadi. Saya kasih sedikit apa contoh ya untuk ngupload. Ini saya posisi berada untuk nge-share sesi 3. Ini ya, ini sesi 3 ini. Teman-teman, sesi 3 ini saya mulai dari sini. Saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini. Ini punya Balai Diklat. Kemudian ini saya klik ini ya untuk upload video ya nanti ya. Kita klik buat ya upload video, pilih upload video. Terus bisa klik ini, bisa klik ini. Itu artinya nanti kalau misalnya saya klik ini, itu juga langsung ke filenya. Ke sini juga tinggal pilih file juga ya. Ini klik file, terus filenya yang mana mau diupload. Misalnya kalau saya kan videonya berada di dokumen ini saya simpan ya. Saya simpan di mana gitu, di Zoom. Saya simpan teman-teman yang misalnya yang tadi sesi 3 itu ada videonya ini. Terus open ya, open gitu. Terus open. Setelah open nanti munculnya akan ke sini ke yang tempat saya tadi. Akan ke sini. Akan ke sini ya. Akan ke sini. Ini detail dasar. Nanti ada aturan-aturan itu gunakan yang apa ya ini ya. Bentar, ini teman-teman mungkin sudah tahu ya ke detail dasar dulu. Ini kayaknya detail dasar kayak ini. Ya, ini judulnya, dikasih judulnya jangan lupa pakai Balai Besar Jika Jogja biar gampang dicari orang ya. Deskripsinya seperti ini. Terserah deskripsinya ya. Deskripsinya seperti ini. Terus nanti thumbnailnya ini tadi saya screenshot ada teman yang Mbak Shirley ini. Mungkin nanti juga muncul di sini banyak. Kemudian judulnya apa tadi sudah ya. Dan ini bukan untuk anak-anak, tapi ya bukan untuk anak-anak karena di sini pasti diminta ya. Batasan usia itu. Apalagi ya. Elemen video belum, ini belum karena belum selesai uploadnya. Visibilitasnya di sini untuk publik. Nah ini simpan visibilitasnya untuk publik. Kalau untuk pribadi nggak bisa dibaca oleh Bu Yani, tidak bisa dilihat oleh kita semua. Harus publik nanti ya. Keduanya nggak usah. Saya kira itu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Iya. Pak Kasih mungkin besok saja ya kita bisa bicarakan video ya. Oke, cukup ya. Singkat itu aja ya teman-teman. Mungkin bisa memberi gambaran. Cukup, saya kira. Memang sudah asar. Oke, teman-teman, jadi besok kita masih akan bicara tentang video, tentang review modul PPA ya. Nah, besok kita akan berikan cara membuat videonya. Hanya hari ini saya share terkait dengan tugas yang nanti akan teman-teman lakukan ya. Tapi coba saya perlihatkan dulu. Silakan Pak Gasti kalau mau sholat asar dulu, silakan duluan. Oke, siap-siap. Ya, sebentar nanti saya closing aja Pak ya. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Sebentar teman-teman. Saya share juga di WA ya sebentar tentang tugasnya. Nah, sudah ada di grup teman-teman
pembagian tugas video, silakan juga sambil dicermati ya. Oke. Sudah masuk ya pembagian tugas video. Coba kita lihat satu persatu sih. Sudah bisa dilihat di grup teman-teman sambil dibuka HP-nya, sudah ya? Nah, oke ya. Nah, sudah, kalau begitu kita coba cermati ya. Nah, di sana, saya sambil menayangkan dulu, sudah dibagi nama-nama oleh Pak Sriana. Jadi Pak Sriana itu bagian administrasi yang membagi tugas. Jadi nanti teman-teman besok saja, tapi hanya memberikan gambaran bahwa untuk modul 1 itu ada 4 sesi ya. Nanti teman-teman membuat videonya hanya sesuai yang ada di langkah yang diberikan oleh Pak Sri ya. Misalnya di sini, kalau saya nggak terlalu lihat ya, tidak terlalu kelihatan, mohon sebentar saya download dulu. Oke, saya download. Nah, sudah open ya. Nah, oke. Sudah open. Kemudian saya share. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya? Sambil lihat di grup ya. Jadi misalnya untuk modul pertama, modul PPA itu ada sesi 1 sampai sesi 4 ya. Modul 1, sesi 1 sampai 4 ya. Langkah 1 tuh Aloysius Daramone ya. Jadi nanti tolong diperhatikan sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Nanti Aloysius hanya membuat video dengan materi hanya sesi 1 saja. Kan begitu ya. Langkah 2 Dekriul Esna Baliko itu langkah 2. Langkah 3 Martin Honakonda dan sebagainya ya. Terus ya sudah ada, nanti teman-teman bisa lihat dapat langkah berapa saja. Bagi yang langkahnya berbagi dengan temannya, tolong diperhatikan. Misalnya di sesi 2, itu langkah 5, P itu poin 1 sampai 10. Jadi nanti Adrianus dengan Ngara itu hanya membawakan langkah 5, poinnya 5 sampai 10. Nanti diteruskan oleh Mediatrix Wona itu langkah 5, poin 11 sampai 20 berapa ini? Sebentar, 23 ya. Kurang besar ya. 21, 11 sampai 21 ya. 21. Nah, 21. Jadi itu hanya itu, nanti diteruskan, tidak perlu pakai pengantar, tetapi langsung diteruskan aja. Jadi seperti sebuah film yang dibagi per bagian-bagian begitu ya. Jadi nanti lanjut. Jadi kalau nanti diputar utuh, ini sebuah praktek FDS secara utuh meskipun yang membawakan beda-beda. Nah, nanti teman-teman silakan aja menggunakan keluarganya sendiri, bapak mamanya, kalau ada bapak mamanya, suaminya, anak-anaknya atau tetangganya, silakan aja untuk diajak untuk berperan sebagai KPM ya. Nah, jadi tidak harus selalu dengan menggunakan KPM-nya sendiri atau KPM asli ya. Tentu saja menggunakan bahasa Indonesia ya, silahkan aja. Kalau mau menggunakan bahasa daerah nanti saya yang tidak tahu ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia saja untuk kali ini, untuk videonya ya. Kemudian nanti bagaimana cara membuat videonya itu besok saya akan berikan materi dari admin ya, Mas Irwan Susanto, itu ada materi, itu saya sharing dulu, nanti besok kita diskusikan bagaimana
cara membuat video dan uploadnya juga sudah ada tutorialnya. Nanti tinggal saya bagi di grup ya, itu satu. Nah, besok pagi kita masih ada jam untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan anak modul 1 untuk review selama 3 jam ya, jadi jam 8 sampai jam 10.15. Besok kita akan lakukan beberapa peragaan yang sesuai dengan ini. Misalnya saya contohkan Aloysius. Nanti tolong Aloysius peragakan di sesi pengantar ya. Sesi pengantar seperti apa. Jadi teman-teman malam ini kecuali membuat penugasan 1 lembar sesi 2, 3, dan 4, teman-teman belajar sesi yang besok akan diperagakan. Misalnya Aloysius nanti memperagakan di langkah 1 ya, tentang pembukaan saja. Bagaimana caranya dengan cara yang sudah biasa dilakukan teman-teman pendamping, nanti saya akan lakukan review atau teman-teman juga memberikan masukan bagaimana baiknya membawakan di langkah ini, begitu ya. Bisa dipahami untuk agenda besok pagi kita jam 8 sampai jam 10.15, jadi besok nanti teman-teman akan siap memperagakan beberapa langkahnya ya. Tentu saja tidak akan semuanya ya, nanti akan ada perwakilannya aja. Nanti saya kocok, saya undian saja, jadi siapapun tentu saja ini yang tidak sedang bertugas BSB ataupun yang sinyalnya kurang bagus. Nanti kita lihat ya beberapa contoh bagaimana peragaan. Jadi yang penting teman-teman siap aja bagaimana cara membawakan modul atau memfasilitasi KPM dengan hanya 1 atau setengah langkah saja ya. Sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman? Bagaimana? Apakah teman-teman bisa dipahami untuk agenda besok pagi? Ibu, berarti tugas video saya hanya langkah 4.3 dan 4, Ibu ya? Betul. Hanya yang betul di situ untuk modul 1 ya. Nanti betul hanya langkah itu saja ya. Oke. Jadi nanti sesi 3 sama 4 tidak ada pembagian video untuk pembuatan video, Bu ya? Tidak, hanya sebagian kecil saja. Betul ya. Jadi ini sudah dibagi. Nanti tinggal kan ada 4 sesi, nanti tinggal lihat saja saya ada di bagian sesi berapa. Tolong nanti perhatikan sesinya ya. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, atau sesi 4. Jadi hanya sebagian kecil saja. Buat videonya nggak usah hari ini, besok saja. Jadi teman-teman nanti malam berlatih lagi, berlatih dulu aja bagaimana cara membawakan sesi yang ditugaskan atau langkah yang ditugaskan. Begitu. Ada pertanyaan terkait dengan ini, dipersilakan teman-teman. Durasinya minimal sampai berapa menit sampai berapa menit, Ibu? Tergantung dari langkahnya. Kalau ada langkahnya pakai film kan juga agak panjang ya. Nanti filmnya bisa dari saya. Kalau teman-teman saya bisa siapkan filmnya dari saya, kita putar nanti teman-teman, kemudian nanti yang lain sebagai peraga ya, sebagai KPM ya. Jadi pura-puranya sebagai KPM. Besok kita memperagakan saja. Begitu. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Silakan ya. Berkaitan dengan tugas rangkuman Ibu untuk yang sesi 2, 3, 4, batas pengirimannya kapan Ibu? Sampai besok pagi. Saya tunggu sampai besok pagi, nggak apa-apa. Sampai besok pagi sebelum pembelajaran jam 8 ya. Masih ada waktu sore ini sampai malam ya. Karena ketentuannya masih sama seperti yang sesi 1. Sama. Ketentuannya masih sama, hanya berbeda topiknya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Amat ya. Tidak sulit kan? Tidak sulit. Tidak ya. Jadi tentang pengalaman keseharian. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan untuk agenda besok. Jadi teman-teman perhatikan langkahnya. Kemudian besok kita akan latihan untuk melihat bagaimana cara membawakan di sebuah langkah di modul PPA ya, baik sesi 1, 2, 3, dan 4. Nanti tergantung bagian dari masing-masing ya. Oke, silakan kalau ada mau ada pertanyaan. Kak Lexi baru muncul itu.
Halo, Kak Lexi, apa kabar? Enggak apa-apa ya, mungkin sedang ada sinyal kurang bagus atau ada tugas lain ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, jadi saya ulang ya. Jadi hari ini, setelah ini kita berakhir, teman-teman punya tugas untuk membuat summary sesi 2, 3, dan 4. Ketentuannya masih sama seperti kemarin, hanya 1 lembar. Kaitkan dengan kondisi yang ada di KPM kalian masing-masing terkait dengan pembelajaran sesi 2, 3, dan 4. Kemudian, tugas lagi untuk mencermati bahan yang akan dibuat video. Besok pagi kita akan latihan dengan melihat langkah yang sudah dibagi oleh panitia. Jadi hanya 1 langkah atau setengah langkah. Jadi nanti kita peragakan, nanti kita beri masukan. Nanti saya juga yang akan mengoperasikan kalau ada film. Jadi oke, mari ibu-ibu kita tonton. Nah, nanti saya jadi operatornya. Bisa juga nanti teman-teman juga memberikan masukan ya, kurang apa, kurang apanya ya. Jadi nanti ketika membuat video, teman-teman sudah bisa lebih siap. Begitu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita bisa closing. Michael, bagaimana Michael? Ini tugas hari ini cukup sekian. Ini ada bertanya sedikit, Ibu. Oke, silakan. Halo. Silakan. Iya, Andrea, silakan. Silakan Andreas. Iya. Ini yang mengenai yang mengenai penugasan Ibu itu kita per halaman lagi per sesi, kok betul 1 halaman yang 3 sesi? 1 sesi itu 1 halaman saja ya. Jadi ada 3 lembar yang kalian harus upload sesi 2, sesi 3, sesi 4 ya. Jadi kaitkan dengan KPM yang ada di dampingan kalian ya. Jadi kalau sesi 2 itu kan memahami Ibu, makasih. Ya, kalau sesi 3 adalah membantu membantu anak sukses di sekolah. Itu sesi yang keempat kan. Sesi 1-nya sudah, berarti sesi 2, 3, dan 4. Bagi teman-teman yang belum sesi 1, silakan juga untuk dibuat ya. Hanya 1 lembar saja. Jadi pengalaman teman-teman dengan KPM dikaitkan dengan isi yang ada di modul ya. Jadi memahami perilaku anak, kemudian bermain sebagai cara anak belajar, dan kemudian yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Begitu Andreas, bisa dipahami ya? Ibu. Oke. Ya, Ibu, makasih. Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke. Kalau sudah jelas ya, nanti kalau memang belum jelas juga, silakan japri saya. Silakan saja, saya siap saja selama saya masih belum tidur ya, saya akan langsung jawab. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan makasih. Kesehatan. Nah, sekarang kita akhiri hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa selesaikan belajar bersama sesi 2, 3, dan 4, tinggal teman-teman melakukan penugasan summary dan nanti belajar untuk besok kita lihat di pagi harinya ya, yang sudah ditugaskan ya. Baik, begitu silakan Michael untuk pimpin doa kepada teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini. Dipersilahkan. Mari kita siapkan hati sendiri untuk berdoa. Berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita bisa akhiri sore ini. Silakan teman-teman istirahat sejenak dan kemudian bisa melakukan aktivitas penugasan ya. Oke. Terima kasih.